kayak dari tim Blacklist International itu mereka yang bakal ngerusuh terus gak sih? Sedangkan dari tim Red Canids mereka akan ngebiarin di Ishan-Shin-nya, Wen-Wen-nya, apalagi Uranus untuk berfarming-farming Ria. Mereka menggunakan Parsia untuk sebagai defender mereka dengan adanya Feather Attack bisa nge-zoning out semua hal yang dimiliki oleh tim dari Blacklist International. Betul sekali Budi Monster, lebih ke arah untuk menetralisir dan mereka masih butuh banget waktu untuk menuju ke arah late game. Mereka punya Wang-Wang yang mereka butuh waktu lama banget untuk Wawa. Mereka juga punya ISS Budi Monster yang kalau di early-nya tidak mendapatkan keuntungan, ya setidaknya dia harus tunggu waktu. Dan untungnya dengan udah Uranus kali ini, mereka bisa melakukan cutting-cutting minion kalau mereka mau. Tapi concernnya satu, itu dia concernnya satu Budi Monster. Apakah cutting minion kalkulasi waktu yang dimiliki oleh seorang Uranus ini tepat atau malah akan menjadi ganking? Ada Matilda, ada Kagura. Bahkan dua hero ini bisa nge-stop siapapun yang mau coba main agresif. Dan gak bisa Uranus sendirian ngelawan banyak banget hero yang memiliki early damage yang dimiliki oleh Blacklist. Ya, apalagi kalau Kaguranya dikasihkan kesempatan. Itemnya cepet jadinya. Itu sakit banget sih Kagura. Dan kalau dari pola gue bisa musir mundur, gue bisa untuk ngasih sebuah zoning, dan tentunya untuk kali ini kita bakal lihat. Turtle sudah diamankan. Oh yes, Turtle sudah diamankan kali ini. Tapi bahkan para pemain dari tim Blacklist International, mereka mencoba untuk melakukan rotasi karena top lane. Diamanin siapa Budi ya? Aku belum lihat. Oh, sama ini, Wise harusnya. Seharusnya ya. Iya, tadi jalan-jalan ada biru-birunya tuh. Tapi goldnya unggul Red Canids. Wow, mereka farming benar-benar fokus untuk mendapatkan dari gold turretnya, lalu mereka juga dari Ishan-Shin-nya nggak terganggu sama sekali, tapi rotasi dari Blacklist terus ke area top lane. Zaman Murti buka umpan Vibrannya terlalu cepat sendirian dan akhirnya first blood dihasilkan oleh tim Blacklist International. Blacklist International berhasil mendapatkan first blood yang biasanya mereka memegang satu buah first blood dari Red Canids di early game. Tapi ternyata Red Canids kali ini harus mengakui kekuatan Blacklist International di first blood pertamanya. Ohem mencoba untuk mencuri satu buah auto shield turret di depan sana. Jump style is coming. Tidak ada summon force kembali. Pasti telah dikeluarkan. Ohem masih flicker. Ke belakang masih selamat. Satu buah mountain choker dibuka, ternyata dua dan bahkan empat orang dari Blacklist International to standby on position. Lagi dan lagi tertarik ke area top lane semuanya, tapi tengok itu Akashi sampai ke area tier ketiga dari Blacklist International. Dia nge-cutting minion sejauh itu. Tinggal pertanyaan Blacklist International, apakah mereka akan merespon apa yang dilakukan oleh Uranus atau mereka bakal fokus ke area mid lane ini? Alright, bahkan para pemain dari tim Blacklist International mereka mencoba untuk melakukan rotasi ke arah gold lane lagi. Umpan akan menjadi pilihan karena udah tidak ada satu buah Aegis. Oh my Venus is coming. Tinggal menuju ke arah depan, belum ada yang membantu, tapi ternyata damage yang telah diberikan terlalu sakit untuk dari seorang Oh my Venus, dan bahkan ada damage turret. Bahkan memilih untuk mundur terlebih dahulu Budi Monster. Mundur secara perlahan, mereka nggak mau memaksakan keadaan karena Turtle sudah berada di Land of Dawn. Turtle yang kedua mulai menarik perhatian dari kedua tim. Mulai bergerak ke area mid lane, tapi dari teman-teman Blacklist International adanya kontes dari tim Red Canids. No contest, tidak ada kontes di Turtle, tapi lihat Ohe mencoba melakukan summon force defensif, dia nggak mau lepasin begitu saja. Ada 3 player, bahkan langsung terbang Wang-Wangnya. Kali ini tidak bisa memberikan tinggal dua ultimate harus menghilangkan. Tim Red Canids belum bisa menukarkan apapun dari tim Blacklist International. Mereka berhasil untuk mendapatkan banyak hal tentunya. Wen-Wen kali kedua untuk area mid lane, lapu-lapunya menghentikan Frost yang menjadi korban. Oke, Jumpstyle memilihkan Edward di sana, tidak mau tinggal diam. Belum ada Breath Fighter kembali, mencoba dipukul mundur, dan bahkan Edward dan bakal selamat. Wawa, ini agak sedikit berat seperti yang untuk tim Red Canids di arah top lane-nya. Ya, sini seperti yang kita bahas juga dari tadi, gold lane akan harus menjadi fokus perhatian untuk Red Canids. Bagaimana Wen-Wen-nya selalu di-ganking secara terus-menerus, dan kalau mereka bisa nge-defend alangkah bagusnya sekarang. Zaman Forti buka dan teman-teman dari Red Canids tidak bisa untuk mendefense top lane mereka, hanya bisa merelakan saja. Tapi kemungkinan besar Blacklist International nggak akan berhenti di area top lane karena di tengahnya tinggal dicolek lagi. Dua player pertama diamankan oleh Blacklist International di menit yang ke-6 ini dan semakin terbuka untuk mereka masuk area jungle. Coba
yang cukup baik dari Wise. Tapi lihat langsung dimakan begitu saja dari Rafael. Mencoba diselamatkan dan crossbow of Wise akan berpulang. Wise masih bertahan dibalaskan dan dipanggil. Dijemput sayangnya. Damage dari Rafael tidak tinggal diam dan seorang Wise harus tumbang di depan sana. 5 poin telah diamankan oleh tim Blacklist International membuat mereka lebih mendominasi dan CCTV by Samsung Galaxy A52 S5G dari Turtle sudah terbuka kembali untuk yang ketiga kali. Iya, pertukarannya 1-3 dan banyak banget keuntungan yang dimiliki oleh Blacklist International. Tiba-tiba aja mereka bisa unggul dengan 3.000 net worth dan menuju ke area Turtle akan menambah dari pundi-pundi mereka pula. Bottomnya hilang. Pokoknya ini kita ngelihat Red Canids pergerakannya udah terhimpit. Udah kegeser semua karena tier pertama udah gak ada. Ya, dan ini dia untuk instant replaynya presented by Samsung Galaxy di mana di orange buff-nya langsung ditarget oleh Wise. Karena setelah mendapatkan orange buff yang ini, mereka udah unggul. Mereka unggul XP gold-nya, mereka delay sedikit pergerakan untuk Isan Shin, plusnya lagi, bonusannya adalah mereka dapetin 3 pemain langsung dari Red Canids. Yes, benar banget. Itu lihat di arah seorang siapa Wise, dia belum ngasih purple buff karena seorang Oheb harusnya ya. Karena apa? Karena dia menang seperti yang kita tadi duga. Ketika dia menang, dia bakal coba merelakan dan di arah top lane sana seperti akan ada sedikit team fight dan bahkan Edward bakal ditinggal sendiri untuk melakukan push. Di arah top lane ternyata upaya yang dilakukan masih belum berhasil untuk mendapatkan poin tambahan dari Monster. Tapi mereka akan menambahkan poin dari hal lainnya itu Turtle yang tak terkontes yang bikin Red Canids untuk ke arah Turtle pula karena sekarang posisi mereka juga udah sulit banget apalagi untuk mengkontes keluar dari zona mereka aja udah susah banget. Blacklist International ngezone Drive dikeluarkan mencoba mengusir tim Blacklist International. Tapi top lane akan menjadi sasaran selanjutnya dan apa yang bisa dilakukan oleh Red Canids di posisi seperti ini? Tapi lihat dipasang begitu saja Aji depan sana dengan satu pasangan Fortanya Oheb masih mau lebih. Flash shot body block tapi ternyata Justin akan menjadi tumbangnya. Ini pertukaran tidak cukup adil di body block tapi ternyata damage dari Chronodes dan Synchro Vision membuat seorang Justin harus tumbang. 0-2 di tangan dari seorang Justin. Para pemain dari tim Blacklist International bisa mendapatkan satu buat turret di arah midlane dan sepertinya kali ini masih belum beruntung. Masih ada efek dan item yang open. Wow, silakan. Ya, secara item Wanan memang dia udah punya Corrosion, udah punya Demon Hunter Sword, tapi seharusnya masih belum cukup ya karena item sustain juga udah jadi. Baratsnya punya Brute Force Breastplate yang dipegang oleh Wise. Jadi ini Red Canids mereka sedang tertekan banget. Mereka masih harus menunggu 1 atau 2 item terlebih dahulu untuk one-one-nya atau bahkan untuk jump style sebelum mereka bisa melakukan inisiasi besar lagi. Karena kalau kita lihat Blacklist mereka sudah mulai berkumpul. 5 pemain yang langsung menghajar apapun objektif mereka. Ini seperti tak terhentikan ya dari tim Blacklist International. Memang kayak tim Red Canids, mereka sedang berusaha untuk mendefense damage mereka kalau di area late game harusnya besar banget. Ada dengan Edewerman dan juga Yusan Shin. Tapi sekarang Blacklist International nggak mau sampai ke bawah ke area late game. Dirusuhin terus dengan adanya Lord pertama yang beberapa belas detik lagi akan hadir. Ini akan sangat membantu mereka untuk menuju ke area inhibitornya. Oke, dan bahkan kali ini para pemain dari tim Blacklist International mereka sudah memiliki keunggulan 7.000 dari Gold dan CCTV by Samsung Galaxy A52 S5G lagi. Lord sudah kembali ke lane of down. Kali ini Lord sudah berdiri tegak menantang siapakah yang akan berani nasional. Tapi ternyata mereka lebih mau men-stop. Yang bisa diamankan Bagus dari Blacklist International walaupun bisa menukarkan dengan hal lain. Blacklist Dibandingkan dengan Red Canids yang kedua. Ya. Tuju ke depan, Luna berikan ke belakang, tapi oh my god, Edward Prempire terdengar mengenai siapapun, bahkan Oheb hampir saja terpick up dengan 1 damage yang sakit dari seorang Parsha. belum ada yang menjadi korban jiwa tapi Blacklist International seperti nggak mau pulang. Mereka mendapatkan 1. Luna menjadi korban pertama dari peperangan yang cukup panjang dan rupanya sekarang mereka
udah mulai nge-set up ulang, mundur ke area belakang, dan Red Canids tanpa adanya Luna, mereka akan melakukan defense seperti apa? Karena dua inhibitor di area tengah akan menjadi sasaran selanjutnya bagi Blacklist International masuk ke area belakang. Atual Draven Fighter sudah dibuka, zaman Force pun juga, tapi Notice Joker gak bisa menembak siapapun. Ke area belakang, Akasinya tumbang begitu pula dengan satu inhibitor. Blacklist International, mereka mengamuk di area base milik tim Red Canids. Ini bencana untuk tim Red Canids. Lihat mereka didobrak habis dengan dua inhibitor turret yang sudah ditumbangkan oleh tim Blacklist International. Edward tadi memasang reflektor ke arah belakang dan bahkan dia harus menggunakan flicker untuk keluar Opung Wawa. Dan mereka langsung mundur si Blacklist. Mereka bermain sangat terstruktur sekali, gak ingin langsung melakukan ending aja. Better mereka langsung pulang, mereka recall, mereka reload lagi persenjataan mereka, dan itulah yang terjadi sekarang. Barat ambil orange, untuk purple buff-nya sudah mulai diberikan ke arah Haji. Bukan Oheb, tapi Haji. Ya, Jadi Kaguranya juga dapetin cooldown yang cepat. oke, dua purple buff di tangan magical damage yang besar banget. Dua magical burst. Ingat, ini bakal bisa menembus dan bahkan kita lihat sendiri di depan inhibitornya hingga overturn-nya menghilangkan seorang Uranus. Silakan Robo. Yes, dan untuk replay kita oleh Samsung Galaxy A52s 5G-nya, di mana ini langsung ditabrak saja. Memang ada satu buah zaman Force yang sudah dibuka, tapi burst damage-nya ini datang dari Kagura, datang dari Harit juga. Jadi magic-nya udah dapat, dan tadi Divine Glaive udah berhasil untuk diselesaikan oleh Oheb. Yang berarti Red Canids mereka hanya bisa bertahan, mereka hanya bisa berdoa. Semoga Blacklist International ini membuat Kesalahan. mistake. Ya, itu aja bisa diharapkan sekarang dari Red Canids. Karena secara goldnya ini udah terlalu jauh, 4-5 item yang berbeda. Wow. Tapi tentunya nggak menutup kemungkinan ya dari tim Red Canids. Mereka bisa mencari celah, mungkin walaupun presentasinya sangat kecil, tapi itu masih sebuah chance untuk Red Canids membalikan keadaan. Tapi kalau posisi kayak gini, Lord udah ada. Apakah Red Canids akan mengkontes Lord yang kedua ini? Oke, tapi sepertinya kita tahu ya, sekarang akan coba diamankan Lordnya oleh pemain dari tim Blacklist International. Mereka bakal coba untuk dengan cukup cepat dengan seorang Oheb dan juga Wise yang udah berada di pit Lord dan bakal dikontes sepertinya. Luna is coming, Uranus juga bakal coba untuk membuka vision. Luna memberikan informasi, tapi ternyata kali ini mereka agak sedikit ragu. Dipasang ke arah belakang dengan satu buah flicker ke arah belakang membuat store. Oh my goodness, kamu tidak melakukan apapun, tapi lihat Edwardnya tiba-tiba memotong satu arah poin ke arah belakang. Membawa seorang pasca, satu hal yang penting di sisi lain. Chapter versus Edward, Uranus dia harus dilarang untuk provision dan membuat Red Canids harus mundur. Ini bencana Monster. Hanya menjadi korban, tapi Akashi kali ini mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Kabur, ngegocek ke area atas. Tapi posisinya hanya untuk mendelay waktu. Kematiannya saja, Red Canids kehilangan 3 membernya. Dan sedangkan Blacklist International di korban, dan ini membuka kesempatan untuk Blacklist International masuk ke dalam base milik tim Red Canids. Dia mereka mencoba untuk melakukan endgame kali ini. Luna akan menjadi pilihan single bisa keluar dari tapi Edward break pressure tadi dikeluarkan. Damage dari seorang di jump servers everybody. Akankah mampu bertahan? Wipeout hampir saja didapatkan. Untungnya masih Parsha. Dia hidup di saat yang tepat dan waktu yang tepat. Budi Bongsa. Lihat, Stupaci juga sudah mulai hidup kembali. Blacklist International gagal untuk mendapatkan chance-nya menghancurkan base turret milik tim Red Canids. Posisi peperangan yang tidak begitu menguntungkan untuk tim Red Canids karena Blacklist International tiba-tiba ada Edward yang menuju ke area lini belakangnya. Sehingga damage dealer dari tim Red Canids tadi gak bisa maksimal untuk memerangi Blacklist International di Lord Pit-nya. Dan sekarang kesempatan kedua untuk Blacklist International mendapatkan Lord tanpa adanya gangguan. Di Lord yang kedua pastinya sangat membantu mereka untuk menghancurkan base milik tim Red Canids. Wow, dipotong Opung Wawa. Iya. Gimana menurut Opung Wawa? Menurut itu keputusan yang tepat banget tadi ya. Dari jump style yang tiba-tiba melompat untuk mengaktifkan pasif dari Isonishin sendiri. Memberikan efek damage kejutan ke arah dari Oheb juga. Karena itu adalah hero-hero yang bisa ditargetkan. Atau hero-hero yang bisa kita lihat dari instant replay-nya. Ini hampir saja ada usaha N yang dilakukan oleh Blacklist. Tapi kita tahu respawn time yang juga cukup mepet. Sehingga dari Royal Canids mereka masih bisa melakukan defense ya. Dan bakal bergantung dari Lord yang kedua ini apakah akan langsung menghantam sisi base milik Red Canids. Oh, oke. Kita bakal lihat kali ini Lord bergerak dengan sangat bebas di arah tengah. Akankah mereka mampu bertahan dari Lord kali ini?
dengan adanya Red Canis yang belum bisa mendapatkan turret satupun dari tim lane Internasional. Di depan sana Wise, namanya Venus, berikan damage, tapi ternyata obat besi dari SF tadi dikeluarkan dari Edward yang kamu ngebuka sembarangan, tapi Bel sama Pons yang lebih dulu dibuka oleh seorang Oheb, menuju seorang Luna, tidak ada inisiasi lebih lanjut dan ini bahkan ini yang mempertanyakan apa Edward dengan ketahuan palanya Crossbow setelah keluar menuju ke arah sana, tapi Oheb menjadi pilihan dan ternyata masih selamat menuju ke arah base-nya. Play dari keduanya nggak sih Om? Ya menurutku pemenangnya udah pasti lolos ke upper gak sih ini? Harusnya Ya, 2 kan? kan 2, Oh iya Dua. juga. cuma 4 kan soalnya. Iya, Apalagi kalau 3 udah pasti fix. 3 udah fix 100%. Iya. Kalau Dua, dua dua berapa persen? boleh Head to head. ada head to